Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, marilah awal pembelajaran ini kita mulai dengan membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, sekalipun corona sudah melandai, tetap kita harus hati-hati dan waspada. Jagalah prokes protokol kesehatan dimanapun, kemanapun, dan kapanpun. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini atau mungkin selama semester genap ini, saya mohon maaf barangkali tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung karena saya hari-hari ini masih dalam kondisi berduka, yaitu suami saya barusan meninggal. Karena itu mungkin saya mengajar lewat pembelajaran seperti ini. Anak-anak sekalian, pada pembahasan kali ini langsung saja saya akan memulai dengan materi. Jadi untuk tujuan pembelajaran bisa kalian baca di modul atau LKS. Untuk kontrak belajarnya nanti saya kirim secara tertulis. Kemudian untuk absennya kalian juga bisa melakukan lewat absensi yang biasanya berlaku. Baiklah, untuk pertemuan awal dari semester genap ini yang diawali dengan tahun baru, mudah-mudahan semangat kita, semangat kalian juga baru. Apalagi kalian adalah kelas 12, siswa kelas 12 yang sebentar lagi mengakhiri sekolah di bangku man tercinta ini dan akan menyongsong ke depan masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Lebih dari itu, untuk anak kelas 12, ini biasanya pertemuannya juga tidak terlalu banyak waktu. Jadi kalau tidak ada perubahan, paling akhir penyampaian materi adalah akhir bulan Februari. Jadi selanjutnya adalah pengembangan, pendalaman, dan pengayaan adalah pada diri kalian masing-masing. Tetap semangat, tetap berjuang untuk menembus jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak sekalian, langsung saja pada kesempatan ini saya masuk pada materi. Kita sampai pada bab 5 atau KD 3.5 dengan judul materi statistik inferensial. Kalau kita baca judul materi ini, mungkin masih terasa asing di telinga kita. Apa statistik inferensial itu? Maka tidak ada salahnya kita lihat peta konsepnya. Apa yang akan dipelajari di statistik inferensial ini. Baiklah anak-anak, bisa kita baca, bisa kalian baca sendiri-sendiri atau bisa saya sampaikan di sini secara garis besar. Statistik inferensial mempelajari tentang peluang. Yang dipelajari dalam peluang khususnya adalah kombinasi. Pada pembelajaran ini nanti
meliputi variabel acak. Jadi ada istilah variabel acak. Variabel acak terdiri atas pertama variabel acak diskrit. Yang kedua variabel acak kontinu. Kemudian dari pemahaman pengertian variabel ini nanti akan digunakan pada menghitung distribusi peluang diskrit. Kemudian digunakan juga diskrit digunakan untuk menghitung distribusi binomial. Selain distribusi binomial adalah distribusi Poisson. Yang dipelajari di SLTA ini adalah distribusi binomial. Sedangkan variabel acak kontinu digunakan untuk menghitung distribusi normal. Distribusi normal nanti dibahas pada bab berikutnya. Baiklah anak-anak, langsung saja kita lanjutkan materi selanjutnya. Secara garis besar, statistik dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Apa itu statistik deskriptif dan apa itu statistik inferensial? Statistik deskriptif adalah statistik yang mempelajari cara pengumpulan data dan cara penyajian data sehingga data itu mudah untuk difahami. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita ambil satu judul seumpama tinggi badan siswa kelas 12 IPA misalkan. Bagaimana cara pengumpulan datanya? Bisa menggunakan wawancara, bisa menggunakan angket, atau untuk judul-judul yang lain mengamati gejala dan keadaan bisa dengan observasi. Itu yang dimaksud dengan cara pengumpulan. Jadi statistik deskriptif itu mempelajari cara mengumpulkan data. Bisa menggunakan observasi, bisa menggunakan wawancara, angket, dan seterusnya. Dan juga penyajian data. Bagaimana cara penyajian data itu? Misalkan data itu disajikan dengan dibuat tabel distribusi frekuensi, atau dibuat diagram garis, atau dibuat diagram batang, atau diagram lingkaran. Sehingga datanya nanti mudah difahami. Dengan kata lain, statistik deskriptif hanya berfungsi menerangkan keadaan gejala atau persoalan. Jadi sifatnya statistik deskriptif itu sekedar menyampaikan informasi yang mudah difahami. Contoh, di sini saya ambilkan contoh sebanyak 45% di antara semua lahan yang ditanami padi ternyata gagal panen karena hama tikus. Berikutnya, statistik inferensial yaitu serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan. Sebagian data disebut data sampel yang dipilih secara acak dari seluruh data yang menjadi subjek kajian atau populasi. Dengan kata lain, statistik inferensial berfungsi meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. Contoh, akibat banyaknya cadangan produksi minyak oleh negara penghasil minyak dunia, maka diramalkan harga minyak dunia akan mengalami penurunan pada tahun mendatang. Di sini bisa saya sampaikan perbedaan antara deskriptif dan inferensial. Deskriptif itu juga bisa berubah nantinya menjadi inferensial kalau sudah dikaji.
Jadi dari data yang kita kumpulkan, yang disajikan, kemudian dikaji, ditaksir sehingga mendapatkan suatu kesimpulan, maka dia akan berubah menjadi statistik inferensial. Itu yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini. Jadi tadi kalau saya ambil contoh, misalkan kita ingin tadi mengumpulkan data tentang tinggi badan, misalnya tinggi badan sudah terkumpul dan disajikan. Disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, misalkan 145 sampai 150, 150 sampai 155, dan seterusnya, mungkin yang terakhir 180 sampai 185. Andaikan data itu sudah terkumpul dan kemudian disajikan, ternyata data yang kita temukan pada misalkan 170 sampai 175 itu lebih banyak dari yang lain, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata anak IPA ini itu anaknya tinggi-tinggi lah. Itu sudah masuk pada statistik inferensial. Itu istilah statistik inferensial. Baiklah anak-anak, untuk berikutnya ini masih memang pada pembahasan istilah-istilah yang harus kalian pahami. Yang intinya statistik inferensial ini nanti lebih banyak digunakan saat penelitian. Dan selama ini tidak pernah dibahas secara khusus di SMA, baru 3 tahun terakhir ini, yaitu Kurtilas Kurikulum 13 edisi revisi 2 itu. Jadi di sini yang digunakan itu atau disampaikan biasanya waktu itu adalah saat kalian di perguruan tinggi untuk menulis karya ilmiah yang menggunakan penelitian, itu kita selalu biasanya menggunakan statistik inferensial ini. Maka di sini ada istilah-istilah yang harus dimengerti dan difahami. Yaitu pertama ada istilah apa yang disebut dengan populasi, apa yang disebut dengan sampel, dan apa yang disebut dengan variabel. Nah, itu. Contohnya, misalkan saya beri contoh, tidak ada di PPT-nya, ya. Nilai rata-rata matematika siswa kelas 11 MAN 1 Gresik adalah 7,8 misalkan. Dari pernyataan di atas, coba sebutkan kata manakah yang menunjukkan populasi, sampel, dan variabel. Nah, ini sebenarnya kalian bisa mencari sendiri pengertiannya dari referensi yang ada, yang kalian temukan, atau dari sumber belajar yang lain. Cuma tidak ada salahnya di sini karena keterbatasan waktu, ini langsung saja saya sampaikan bahwa yang dimaksud variabel adalah sesuatu yang akan diselidiki dan memiliki sejumlah nilai, itu variabel. Kemudian di sini berarti mana yang disebut dengan variabel? Nilai matematika. Nah, nilai matematika itu disebut dengan variabel. Populasinya yang mana? Populasinya adalah siswa MAN 1 Gresik. Kemudian mana yang disebut sampel? Sampel adalah kelas 11. Dari contoh yang saya sampaikan itu tadi, kalian bisa mendefinisikan sendiri apa yang dimaksud dengan populasi, apa yang dimaksud dengan sampel, dan apa yang dimaksud dengan variabel. Yang jelas, sifat dari sampel itu, istilah dalam statistik harus representatif. Jadi mewakili dari populasi.